Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8. Nah, kalau harinya ya jelas dimulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Nah, dengan demikian kali ini saya akan memberikan tema kira-kira doa apakah yang terkabul dari semesta buat kalian itu di faktor apa? Nah, sekali lagi, kira-kira doa yang terkabul ya dari semesta buat kalian itu kira-kira di faktor apa? Nah, ya, ketika kalian bingung seperti apakah, ya silakan ditonton ya sobat ya. Silakan disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Ya. Dan yang poin selanjutnya, apapun readingan saya ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading, yang artinya energinya itu meluas dan mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, karena saya tidak tahu nama ataupun sedikit info tentang kalian. Nah, maka dari itu di sini saya general readingkan, istilahnya ya istilahnya mengacak lah ya, luas tarikan energinya. Nah, dengan demikian ya ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Amin kan, karena ucapan adalah doa. Ya, berarti apa keberkahan tersendiri buat kalian ketika itu tepat atau resonate. Ya, ya jangan dilihat baik ataupun buruknya, ketika itu tepat dalam hal baik, kalian mau mengaminkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, dan seandainya itu memang istilahnya pembacaannya itu buruk ya, ataupun istilahnya itu tidak kalian suka, ya, ya kita apa ya, kita itu harus mempunyai berpikir positif thinking bahwa apa, bahwa Sang Maha Kuasa itu sayang sama kita gitu loh. Bukan berarti ketika Sang Maha Kuasa memberikan baik itu sayang sama kita ya, terus Sang Maha Kuasa memberikan petunjuk kurang baik itu berarti Sang Maha Kuasa tidak sayang. Tidak begitu juga, karena siapa tahu dengan istilahnya itu pembacaan yang buruk, nah kita kan tidak tahu bahwa itu juga bisa dikatakan suatu keberkahan. Agar apa? Agar kita lebih waspada. Kan kira-kira seperti itu. Agar kita lebih berhati-hati lagi untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, akan lebih berhasil, lebih serius, maaf, lebih berhasil dan lebih sukses. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ya. Jadi harus bisa kita sikapi sobat ya. Itu ya. Dan yang dan ketika apa istilahnya itu, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi ya. Jangan kecewa. Bagaimanapun ini tetap bersifat general reading. Artinya itu tadi energinya luas dan mengacak. Nah, beda lagi ketika kalian ingin konsul secara pribadi ya. Nah, itu beda lagi. Dengan demikian saya tahu nama kalian, saya tahu sedikit info dari kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Kan kira-kira seperti itu, karena sudah ada yang saya fokuskan. Kalau secara general kan tidak tahu nama gitu loh. Ya tidak bisa saya fokuskan, akhirnya mengacak ya. Oke sobat ya, semoga penjelasan saya itu bisa dipahami semua ya, agar kita lebih bisa memahami apapun yang sudah saya readingkan, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan komentar ya. Seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, next untuk yodiak selanjutnya, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak kedua yaitu Gemini. Artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya.
Iya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Gemini dulu ya, 3 hari ke depan. Ini untuk asmara, kartu utama kalian ada muncul The Empress ya. Itu The Empress, ada wanita sedang lagi duduk santai. Terus dikonfirmasi sama kartu The Chariot. Ada seorang laki-laki ya, itu depannya ada hewan zaman dahulu ya, katakanlah hewan singa ya. Tapi zaman dahulu ya, ada warna hitam sama putih. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Gemini bisa dikatakan ini Yoda Gemini ini menginginkan adanya suatu kestabilan sih ya. Gitu loh. Kalau saya tangkap seperti itu. Dalam hal kebahagiaan ya, dalam hal komunikasi yang baik, ya, tidak ada rasa saling menyinggung. Itu yang diharapkan Gemini. Adanya suatu apa ya, keharmonisan. Kalian berharapnya seperti itu. Bahkan di sini saya menangkap banyak dari Yoda Gemini ini yang apa ya istilahnya itu berharap ya. Mungkin adanya suatu kehamilan juga di sini ya, berharap. Mungkin kalian yang sudah menikah lama tidak kunjung hamil ya. Kelihatannya di sini apa adanya harapan besar kalian ingin mempunyai seorang anak ataupun ingin mempunyai momongan yang saya tangkap. Bisa bisa juga kalian yang sudah hamil ini bisa juga kalian yang sudah menikah ini akan adanya suatu kehamilan. Nah, itu kan bisa dikatakan keberkahan rezeki ya. Karena kan bisa dikatakan harta yang paling berharga itu kan anak kan kira-kira seperti itu sobat ya. Kalau uang kita bisa cari, kalau anak kita mau beli kemana kan seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya untuk sobat ya. Jadi jelas menginginkan adanya suatu apa ya kemakmuran ataupun kesuburan dalam hal kepositifan itu yang kalian benar-benar kalian harapkan. Yang jelas di sini bahkan adanya suatu apa ya renungan, bahkan adanya suatu pemikiran bagaimana bisa menuju tahap seperti yang saya omongkan barusan, yaitu tentang adanya suatu keselarasan, kebahagiaan, keharmonisan, ya, komunikasi yang baik. Itu terkadang kalian pikirkan dan kalian renungkan, itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu di Chariot ya. Ini kenapa ya Gemini ya? Itu loh. Ada muncul The Chariot. Artinya apa The Chariot ini? Gini ya, ketika kalian sudah mengarungi hubungan asmara, ya, ataupun sudah memilih istilahnya itu memilih sesuatu lah, ya. Itu kan ibaratnya ketika kita memilih sesuatu itu kan kita harus juga mau menerima konsekuensinya juga. Ya sama halnya. Ketika kalian sudah mau adanya istilahnya itu sudah terjun ya di hubungan asmara, ya entah itu sudah menikah maupun yang masih PDKT maupun yang masih apa ya istilahnya baru kenal ya itu kan berarti kalian sudah mau apa ya sudah mau turun ataupun sudah mau terjun di masalah faktor asmara ya itu kan ada konsekuensinya gitu loh ya. Ini kenapa kok terkesan Gemini ini apa ya bisa dikatakan banyak suatu kebimbangan, adanya suatu banyak keraguan ya. Bukankah ketika seseorang itu sudah memilih ya kita harus mau menerima konsekuensinya, kenapa harus bimbang ya. Nah di sini ya. Di sisi lain saya menangkap di sini kelihatannya ada beberapa masalah gitu loh yang membuat akhirnya kalian itu bimbang, yang membuat kalian itu akhirnya apa ya adanya suatu keraguan di sini. Kalau saya menangkapnya sih seperti itu. Maka di sini muncullah dua kode hewan itu ya. Artinya gini ya, ketika kalian ada suatu masalah ya, itu ya cobalah apa ya diambil solusinya. Ya. Ataupun ketika ada suatu pilihan dalam suatu masalah ya ambil satu gitu loh. Ketika kalian memilih jalan kanan ataupun singa putih, ketika itu akan menyelesaikan ya. Ketika ada masalah akan menyelesaikan masalah kalian, akan bisa dingin lagi masalah kalian, akan stabil justru. Ya, ambil jalan kanan ataupun singa putih. Ketika itu kalian memilih jalan kiri ataupun singa hitam ya katakanlah seperti itu. Ketika itu pun baik buat perjalanan asmara kalian ya why not kan seperti itu. Kenapa tidak? Ya ambil saja gitu loh ya. Yang jelas di sini jangan ada masalah, jangan ada bimbang, jangan ada keraguan. Ketika kalian dihadapkan masalah ya, pilih salah satu. Kan seperti itu. Ibaratnya mau terus apa mau mundur. Kan seperti itu. Jangan stuck di tengah-tengah. Akhirnya ketika kalian stuck di tengah-tengah ya bingung nanti kalian jadinya bingung, selalu terombang-ambing gitu loh sobat ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi semua itu pasti ada konsekuensinya. Itu ya. Semoga bisa dipahami apa yang sudah saya maksudkan ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Lanjut untuk masalah pekerjaan. Di sini ada 8 Pentacles ya. Ya, ada 8 Pentacles. Satu orang memahat mau menjadikan satu persatu. Dikonfirmasi sama kartu
5 cup ya, 3 cup terguling, 2 cup masih tersusun ya sama seorang yang bersedih. Ini kalau saya tangkap sih pekerjaan Gemini bisa dikatakan adanya suatu pekerja keras ya. Ini kalau saya tangkap energinya Gemini ya. Dimana kalian itu sedang adanya suatu semangat, sedikit gangguan sempat terputus ya. Oke ya, lanjut ya. Di sini kelihatannya barusan saya mengatakan kelihatannya kalian penuh semangat lah, intinya kan seperti itu ya, adanya suatu perjuangan, adanya suatu kerja keras ya. Yang dimana kalau saya menangkap ya itu tadi kalian mungkin ada beberapa yang sedang kalian inginkan ya. Contohnya mungkin kalian akan bisa mencapai target apa yang kalian inginkan ya. Terus menginginkan adanya keberhasilan atau kesuksesan yang kalian inginkan. Maka di sini terlihat adanya satu pekerja keras, adanya satu rasa semangat. Nah, bisa saja di sini dimanai apa? Dimanai ketika mungkin kalian adanya suatu adanya suatu kesalahan. Bisa saja kalian di sini memulai dari nol, sobat, gitu loh. Mengulang kembali untuk bisa menyelesaikan satu persatu. Artinya untuk bisa ya itu tadi memperbaiki kesalahan kalian sedikit demi sedikit. Bisa saja seperti itu ya. Nah, nanti ada apa dengan ini semua ya, nanti akan saya deteksi kan seperti itu ya. Jadi sudah jelas ya, di kartu utama kalian menandakan bahwa kalian itu sedang adanya suatu kerja keras, sedang adanya suatu semangat. Itu memang bagus ya, adanya suatu semangat yang tinggi, itu memang bagus ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup berdiri ya, masih berdiri. Ya ini kalau saya tangkap energinya sih istilahnya itu kalian itu sudah menyusun rapi ataupun sudah istilahnya itu menyusun rapi rencana-rencana ya, agar bagaimana pengejaran target, bagaimana pengejaran kestabilan, bagaimana pengejaran kesuksesan itu sudah kalian susun langkah-langkahnya itu. Nanti seperti ini, nanti seperti ini, nanti seperti ini. Saya rasa seperti itu ya, gitu. Jadi sudah kalian susun rapi. Entah kenapa ya, terlihat di sini tiba-tiba ada suatu masalah gitu loh. Ya. Kalau istilahnya apakah masalah itu berat ataupun ringan, ya itu nanti tergantung kalian sendiri, gitu loh. Karena kan seperti yang saya katakan ini kan general rating, ya tidak tahu nama kalian. Makanya di sini saya menangkap ya masalah itu bisa ringan, bisa berat. Akhirnya kalian di sini adanya suatu kekecewaan, gitu loh. Adanya suatu kekecewaan. Ya mungkin kalian itu kecewanya itu kenapa sudah saya susun rapi, langkah-langkahnya sudah saya atur, tetapi tidak bisa sesuai keinginan saya. Jadi impian tidak seindah kenyataan. Karena kalian sendiri saya menangkap di sini tidak menyadari ataupun tidak sadar lah, ibaratnya ada sesuatu masalah yang tiba-tiba menghantam kalian gitu loh. Ya. Sehingga di sini kalian adanya suatu kesedihan. Itu ya. Cuman di sini disarankan apa ya? Jangan terlalu sedih yang berlarut-larut, sobat, gitu loh ya. Kalau bisa ya boleh bersedih tapi ya jangan terlalu lama ataupun berlarut-larut. Kalau bisa kita harus bangkit lagi ya. Karena di sini masih ada dua cup yang berdiri ya, ataupun menunjukkan bahwa kalian masih diberi suatu kesempatan jikapun ingin mencapai target lagi, jikapun ingin sukses lagi ya kalian harus mampu berjuang untuk perbaikan-perbaikan lagi. Intinya kan di situ. Jadi intinya di sini kalian tidak boleh menyesal ataupun bersedih yang berkepanjangan, sobat. Ya, karena di sini jangan khawatir masih diberi kesempatan. Artinya kalian masih bisa menggenggam lagi, kalian masih bisa mencoba lagi agar bagaimana bisa target, agar bagaimana bisa sukses. Karena masih ada beberapa kesempatan. Meskipun di sini ada 2 kesempatan ya tidak bisa dijadikan patokan. Bisa saja lebih lah kesempatan. Yang penting kita mau doa, mau ikhtiar ataupun usaha pasti ada jalan. Kan seperti itu ya. Ya, jadi adanya suatu permasalahan yang tiba-tiba membuat sedikit hambatan ataupun membuat sedikit problem di pekerjaan kalian. Kita lanjut untuk masalah keuangan. Di sini ada 9 ya, 9 koin, wanita dikelilingi 9 koin sama 1 burung hinggap di tangan. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords ya, 3 pedang menusuk hati. Ini kenapa dengan Gemini? Kalau saya tangkap energinya di sini bisa dikatakan Gemini awalnya ini hatinya senang ya. Mungkin ada beberapa faktor janji ataupun perjanjian gitu loh ya. Maksudnya seperti apa? Ya mungkin gini ya. Mungkin kalian itu sedang ada yang menjanjikan mungkin ya. Mau istilahnya itu mau dapat keuangan, intinya di situ ya. Dan di sini kalian sudah berharap dengan saya dijanjikan ya. Nanti saya akan berharap mendapatkan uang. Intinya seperti itu. Nah, cuman di sini apa?
di sini bisa dikatakan apa ya, janji itu tidak bisa terrealisasi. Mungkin ada beberapa halangan sehingga orang yang menjanjikan kerezekian ataupun yang menjanjikan keuangan ke kalian itu tiba-tiba batal gitu loh. Tiba-tiba nggak jadi. Nah, gitu loh ya. Itu faktor pertama. Di faktor kedua saya juga menangkap bisa saja ibaratnya apa ya? Kalian itu sudah bekerja keras dan mengharapkan sebuah keuangan ya, ataupun kerezekian lah katakan seperti itu yang bisa lebih banyak lagi ataupun yang bisa besar lagi. Cuman di sini kelihatannya ya itu tadi mungkin ada yang satu permasalahan sehingga itu membuat kacau masalah keuangan. Otomatis kan seperti itu, ya. Jadi ketika kerjaan kita ada masalah ya jelas itu berpengaruh sama keuangan. Logikanya kan seperti itu, sama seperti yang saya katakan tadi. Sedang ada sebuah masalah sedang ada sedikit beberapa masalah di pekerjaan, ya bisa saja ini faktornya akan merambat di keuangan. Kan di sini menggambarkan awalnya itu kalian senang, kalian berharap karena ibaratnya kalian itu sudah ada apa ya, sudah ada kabar lah ataupun sudah ada informasi bakal ada uang yang masuk sama kalian. Ini jangan seperti itu. Entah kenapa tiba-tiba ada pembatalan, entah kenapa tiba-tiba ada kegagalan. Nah, di sini terbukti adanya three of swords debat gitu loh ya. Makanya saya apa istilahnya berani mengatakan seperti itu karena tarikan energi kartunya ya bacanya ya seperti ini gitu loh. Awalnya di sini bagus ya, tidak ada halangan masalah rezeki, bahkan itu akan nyampe sama kalian, bahkan itu akan nyampe di tangan kalian. Tiba-tiba kok muncul kartu konfirmnya ada three of swords, yaitu ada suatu kegagalan. Jadi di sini kelihatannya kalian apa ya, mengalami kesedihan, kekecewaan, luka batin ya. Nah, itu loh. Karena apa ya, itu tadi kalian sudah berharap keras tiba-tiba ada suatu apa pembatalan ataupun ada suatu kegagalan. Jadi tidak sampai sama kalian rezekinya, ibaratnya mental gitu loh ya. Nah, bisa saja ini faktor PHP juga gitu loh ya. Adanya unsur kebohongan, kalian dibohongi. Nah, dijanji-janjiin cobaan hanya sekedar angin surga. Kan bisa saja seperti itu gitu loh. Nah, jadi saya rasa ya harap waspada saja Gemini sama orang-orang yang toksik ya. Lebih dikontrol lagi masalah pengeluaran dan pemasukan ya. Cuman untungnya kalau saya menangkap sih energinya kalau seputar keuangan sih Gemini apa ya, tidak terlalu zonk ya, tidak terlalu minus. Kalian masih punya beberapa simpanan lah. Itu kalau saya tangkap energinya. Jadi tidak terlalu zonk ya. Oke ya, biar lebih jelas ada apa ini semua akan saya deteksi satu persatu tetap seperti biasa. Ya, ini kalau faktor asmara ya, kelihatannya di sini apa ya, doa yang mungkin terkabul di seputar asmara kelihatannya 50-50 sobat ya. Bisa saja itu apa ya, terjadi hal-hal yang baik bahwa doa kalian itu akan terkabulkan, bisa saja di sisi lain doanya kalian itu masih terpending jadi belum bisa terkabulkan, kira-kira seperti itu ya. Jadi muncul 50-50. Itu ya. Terus kalau masalah pekerjaan ya, ketika kalian apa istilahnya berdoa ya, adanya punya niatan di hati, apakah pekerjaan saya nanti bisa baik. Nah, di sini kelihatannya banyak liku-liku yang menghambat coba. Banyak orang-orang toksik yang menghantam kalian sehingga di sini kelihatannya masih terpending untuk masalah pencapaian target, kesuksesan. Bahkan di sini ada suatu kekecewaan. Itu masih apa ya? Masih meliputi kalian yang punya jodoh Gemini. Meskipun saya tadi mengatakan tetap semangat, istilahnya imbangi ataupun barengilah dengan semangat biarpun masih belum bisa mencapai target ya, ya tidak masalah. Mungkin apa ya, bisa kita katakan keberhasilan yang tertunda, bukannya tidak ada keberhasilan, ada, cuman kan mungkin keberhasilan yang tertunda belum saatnya. Kalau kita semangat ya suatu saat pasti akan berhasil. Beda lagi kalau kita tidak mau semangat, kita mundur apalagi stuck ya tidak akan pernah bisa menemukan keberhasilan. Tidak ada yang namanya keberhasilan tertunda ya, ya pasti tertunda selamanya karena kita tidak semangat, kan seperti itu logikanya. Jadi Fik ya, untuk masalah pekerjaan ya, apakah akan terkabulkan yang baik ya, mungkin masih terpending lah ya. Mungkin Sang Maha Kuasa punya rencana lain Mas Ian ya. Terus masalah asmara ya, di sini jelas saya mendeteksi adanya satu, kalian masih diuntungkan ya, saya mendapatkan suatu petunjuk yaitu 50% 50%. Artinya apa? Bisa saja kalian masih tetap dihantam sebuah kerezekian, masih bisa didatangi sebuah kerezekian itu yang 50%. Yang 50% kelihatannya apa ya, masih banyak hambatan juga. Jadi yang saya katakan tadi itu ketika ada
informasi ataupun kalian sudah adanya kabar uang itu akan masuk tiba-tiba mental, ibaratnya kan seperti itu. Nah, itu yang apa, yang 50% lagi. Jadi ya benar-benar kalian tidak mendapatkan suatu kerezekian, mungkin masih terpending rezeki kalian. Tapi untungnya kalian masih diuntungkan dengan petunjuk bahwa masih 50-50, beda yang sama di pekerjaan. Ini tidak ada 50-50, cuman ya itu tadi loss ya. Masih kurang bagus sih. Itu aja. Kalian diuntungkan di asmara ya, masih muncul 50-50, di keuangan 50-50, hanya di pekerjaan. Kalian mungkin ada kekecewaan dan mengulang dari nol apalah itu. Yang jelas butuh perjuangan lagi lah untuk seorang Gemini. Itu ya. Kalau saya tangkap juga di sini kelihatannya Gemini ya ada suatu apa energi yang kurang baik ya, dan suatu penembakan aura, membuat aura kalian tertutup, kalian ditembak sama orang-orang toksik ya, orang-orang yang mungkin sekitar kalian ataupun yang kenal sama kalian ini mengirimkan sebuah black magic ya, membuat kacau lah di masalah pekerjaan sampai berimbas di keuangan akhirnya. Itu loh. Dan saya mengatakan ketika kalian tertembak di satu titik ya tidak ada salahnya kita cepat menetralkan cepat. Itu artinya orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu ya. Intinya di situ. Oke, sudah saya jawab, sudah saya jelaskan seperti tema ya. Doa-doa masalah untuk uh, asmara, terus masalah pekerjaan, masalah keuangan itu kan sudah saya jelaskan. Nah, terkabul tidaknya kan seperti itu ya. Oke, sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Dan yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses, berhasil ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian semua sobat. Karena kalian sendiri yang menilai, yang menyikapi dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ya, ketika kalian dihadapkan sebuah masalah tidak bisa dilogikakan, ya jangan dipaksa untuk dilogikakan. Cari solusi lain, yaitu tadi dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar orang-orang di bidangnya. Apalagi itu kalian rasakan ada keganjilan, maka tidak ada salahnya dua metode itu kalian terapkan. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Apalagi sudah merasakan, mengetahui dan menyadari tapi kita abaikan, kita sepelekan, nah nanti bakal jadi 10 karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu sobat. Semakin mengakar akhirnya yang minta bantuan pembukaan aura juga gitu loh ya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.